Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran IPA bareng dengan Bu Ayu. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA 6E yang membahas tentang magnet. Siapa di antara kamu yang punya magnet di rumahnya? Siapa juga yang pernah melihat magnet? Pasti kalian pernah melihat magnet kan? Nah, sambil kalian mendengarkan video dari Bu Ayu, tolong disiapkan dulu buku paketnya, buku paket tema 6E, pensil, pulpen, ataupun stabilo. Jadi nanti ketika Bu Ayu menjelaskan, jangan lupa digarisbawahi materi-materi yang kalian anggap penting, dan soal-soal latihan yang Bu Ayu jelaskan jangan lupa untuk sambil diisi. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran IPA bareng dengan Bu Ayu. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA 6E yang membahas tentang magnet. Siapa di antara kamu yang punya magnet di rumahnya? Siapa juga yang pernah melihat magnet? Pasti kalian pernah melihat magnet kan? Nah, sambil kalian mendengarkan video dari Bu Ayu, tolong disiapkan dulu buku paketnya, buku paket tema 6E, pensil, pulpen, ataupun stabilo. Jadi nanti ketika Bu Ayu menjelaskan, jangan lupa digarisbawahi materi-materi yang kalian anggap penting, dan soal-soal latihan yang Bu Ayu jelaskan jangan lupa untuk sambil diisi. Oke, yang pertama materi IPA-nya ada di halaman 10. Coba kalian buka bukunya ya, halaman 10. Sudah disiapkan kan pintar buku tulis dan pensil, alat tulis, dan stabilonya. Oke, kita sambil dibahas ya. Di halaman 10 ini ada penjelasan tentang magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Jadi kalau terbuatnya bukan dari logam, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Misalkan kayak kertas atau misalkan kain, itu nggak bisa ditarik oleh magnet. Magnet disebut juga besi berani. Nah, magnet ini pertama kali ditemukan di kota Magnesia, sebuah kota di Asia Kecil. Magnet yang ditemukan di kota Magnesia ini disebutnya magnet alam. Nah, magnet ini ada dua jenisnya, ada magnet alam yang ditemukan di kota Magnesia dan magnet buatan, yaitu magnet yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Biasanya bentuk-bentuk magnet ini ada yang berbentuknya lurus, jarum, silinder, batang, tapal kuda, dan cincin. Nah, nama magnet ini disesuaikan dengan bentuknya. Misalkan tapal kuda ya namanya disebut dengan magnet ladam karena bentuknya seperti tapal kuda. Magnet ini banyak banget manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, magnet itu digunakan untuk memudahkan atau mempermudah pekerjaan manusia. Nah, contohnya yang memakai magnet itu ada pintu kulkas, kompas. Kalau kompas biasanya pakai magnet jarum. Terus ada kartu ATM, ujung gunting, obeng, dan alat pengangkut besi-besi tua. Selain digunakan untuk membuat peralatan, magnet juga digunakan untuk permainan catur magnet. Nih, biasanya ada kan yang bentuknya kecil itu catur magnet. Teleo, alat pemancing ikan. Nah, yang biasa suka main di pasar malam, itu kan di ujung mulut ikannya itu ada besi gitu, terus di pancingannya ada magnet kecil. Nah, terus hiasan tempelan kulkas. Kalau di tempelan kulkas kamu, kalau kamu punya kulkas yang ada tempelannya, coba dicabut aja, terus lihat belakangnya itu ada magnetnya. Kita lanjut ke halaman 11. Ini ada soal 1-5, kita bahas ya. Magnet pertama kali ditemukan di kota... Ada yang tahu? Nah, magnet pertama kali ditemukan di kota Magnesia, sebuah kota kecil di Asia. Nah, ini dihapus saja kali ya. Nomor 1 jawabannya adalah kota Magnesia. Magnet disebut juga besi berani. Nomor 2, magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam. Nih, magnet berasal dari alam.
Bentuk-bentuk magnet buatan ada bentuk lurus, jarum, silinder, batang, ladam, dan cincin. Magnet dimanfaatkan untuk membuat peralatan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oke, kalau kalian merasa penjelasan Bu Ayu terlalu cepat, kalian bisa stop dulu videonya, terus kalian tulis. Nanti kalau sudah selesai tulis, di play lagi videonya. Oke, jadi kalau misalkan terlalu cepat, bisa kalian stop. Nah, untuk materi IPA selanjutnya, kalian bisa buka bukunya halaman 22. Nah, ini di buku kalian. Ini adalah sifat-sifat, kita hapus dulu tadi. Nah, ini adalah sifat-sifat magnet. Kita bahas dulu ya. Magnet itu adalah dapat menarik benda tertentu. Sesuai dengan pengertian magnet, yaitu benda yang dapat menarik benda-benda logam gitu kan. Jadi salah satu sifatnya adalah dia dapat menarik benda tertentu. Nah, benda tertentunya itu seperti apa sih? Benda yang dapat ditarik magnet itu adalah benda magnetis. Contohnya ada besi, baja, kobalt, atau nikel. Nah, benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis, yaitu ada kaca, karet, kayu, atau kertas. Tadi di awal sudah dijelaskan sepintas sama Bu Ayu. Yang kedua, sifat-sifat magnet adalah kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Maksudnya apa Bu Ayu? Nah, di magnet itu ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Misalkan ini kutub utara, ini kutub utara, ini kutub selatan. Kalau yang senama, nih kita baca di sini ya. Jika kutub senama didekatkan, maka kedua batang magnetnya akan saling menolak. Perumpamaannya seperti ini. Ini huruf U, ini utara, S-nya selatan, ini utara. Jadi kalau ketemu yang sama, dia akan saling tolak menolak. Tapi kalau misalkan mereka bertemu dengan yang tidak senama, contohnya ini utara, selatan. Nah, selatannya ini ketemu lagi dengan utara, baru selatan. Kalau yang tidak senama dekatan, maka kedua batang magnet akan saling tarik-menarik. Nah, jadi ini kalau dideketin, mereka tuh nggak mau mendekat. Tapi kalau ini yang berbeda, dideketin, mereka akan saling menempel. Nih, kalau ini dia akan saling menjauh kalau dideketin, karena mereka duanya sama. Kalau yang berbeda, dia akan saling tarik-menarik. Jadi dia akan menempel nih dua magnet ini. Sifat yang ketiga adalah gaya magnet dapat menembus benda. Nah, kita baca ya. Klip logam di bawah kertas dapat tetap menempel pada magnet meskipun terhalang kertas. Hal ini membuktikan gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet. Yang keempat, jarak mempengaruhi kekuatan magnet. Jadi kalau misalkan kita mau menarik magnet, kalau kita mau menarik benda dengan magnet, jaraknya tuh jangan terlalu jauh. Karena semakin jauh nanti semakin kecil gaya tarik magnetnya. Kita lihat video yang ini ya. Kita coba setel videonya. Gaya magnet. Hai teman-teman, salam Melby. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang gaya magnet. Pertama, arti gaya magnet. Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh magnet. Magnet mempunyai 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Tarikan dihasilkan bila kutub tidak senama didekatkan, dan tolakan dihasilkan bila kutub senama didekatkan. Kedua, benda magnetis dan benda tidak magnetis. Benda magnetis artinya benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, paku, besi, dan menipis. Benda tak magnetis artinya benda-benda yang tak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, karet, kertas, dan kayu. Ketiga, membuat magnet. Membuat magnet bisa dilakukan dengan cara menggosok-gosok, cara induksi, dan cara mengalirkan arus listrik. Membuat magnet dengan cara menggosok, gosokannya harus searah, tidak bolak-balik.
Kalau gosokannya searah besi akan menjadi magnet yang baik. Membuat magnet dengan cara induksi. Caranya dengan mendekatkan logam yang akan dijadikan magnet kepada magnet selama beberapa waktu. Setelah itu, besi didekatkan pada paku-paku kecil. Setelah paku-paku kecil sudah menempel pada besi, berarti besi sudah menjadi magnet. Membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Caranya dengan melilitkan kumparan pada besi yang akan dijadikan magnet. Selanjutnya, ujung kumparan dihubungkan dengan baterai. Setelah beberapa saat, besi akan mampu menarik paku-paku kecil. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita bahas soal latihannya. Kalau terlalu cepat, kalian bisa di stop dulu videonya sambil nulis. Oke, yang pertama, tuliskan contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, yang dapat ditarik oleh magnet namanya adalah benda magnetis. Contohnya ada besi, baja, kobalt, atau nikel. Kalau kalian mau baca, sebenarnya setiap soal latihan itu sudah ada jawabannya di bacaan yang kalian harusnya baca. Tapi kalau kalian yang nggak baca, ya kalian nggak akan tahu jawabannya apa. Makanya, budayakan membaca. Benda apakah yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Kalau yang bisa ditarik oleh magnet namanya magnetis. Kalau yang tidak bisa ditarik oleh magnet namanya non-magnetis. Nah, contoh benda non-magnetis itu apa aja sih? Nah, ada di sini, halaman 22. Kaca, karet, kayu, atau kertas. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan kutub senama pada magnet? Nah, kutub senama itu apabila dua kutub yang bertemu sama itu kutubnya, misalkan utara dengan utara, selatan dengan selatan. Apa yang terjadi jika kutub senama pada kedua magnet didekatkan? Nah, ini jika kutub senama didekatkan, maka kedua batang magnet akan saling menolak. Apakah jarak benda terhadap magnet mempengaruhi gaya magnet? Jelaskan. Ya, dapat mempengaruhi. Kenapa? Semakin dekat benda terhadap magnet, maka gaya magnet akan semakin kuat. Sebaliknya, jika semakin jauh benda terhadap magnet, maka gaya tariknya akan semakin lemah. Oke, kalau kalian merasa terlalu cepat, di stop dulu ya video dari Bu Ayu. Lanjut, kita bahas soal evaluasi. Untuk soal evaluasi, kalian bisa buka di halaman 39. Kita bahas, 38 nak, maaf. 38-39. Kita bahas soal evaluasinya ya. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Macam-macam bentuk magnet buatan adalah yang nomor 14 ini harusnya macam-macam bentuk magnet buatan. Yang kecuali tidak beraturan. Ini tambahin kecuali ya nak ya di sini ya. Kutub senama jika didekatkan, kalau kutub senama tadi didekatkan akan apa? Akan saling menolak. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Makin dekat benda terhadap magnet, maka gayanya akan apa? Makin dekat itu makin kuat. Magnet banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan dengan tujuan mempermudah kinerja manusia. Apakah benda magnetis dapat tetap menempel pada magnet meskipun terhalang kertas? Ya, dapat. Kenapa? Karena salah satu sifat magnet adalah dapat menembus benda. Tapi bendanya juga nggak terlalu tebal ya, karena kalau terlalu tebal juga magnetnya nggak bisa menarik bendanya. Lanjut, kita ke subtema 2.
Nah, lanjut kalian silakan buka halaman 49. Nah, di halaman 49 ini kalian bisa melihat ada beberapa benda. Nah, kalian silakan garis bawahi atau lingkari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oke. Menurutmu, manakah dari benda-benda di atas yang dapat ditarik magnet dan mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Nah, kalian silahkan gunakan stabilonya. Misalkan kalian yang magnetis itu, yang bisa ditarik oleh magnet itu warna merah. Misalkan yang bisa ditarik oleh magnet, yang ini. Terus yang ini. Nah, sisanya kalian silahkan cari sendiri. Terus kalau yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya misalkan ya penghapus, pensil. Nah, jadi ada bedain ya, mana yang magnetis dan mana yang non-magnetis. Kalau yang ini, Boy serahkan kepada kalian untuk mengerjakannya sendiri. Oke, materi IPA selanjutnya kalian bisa buka di halaman 57. Nah, di halaman 57 ini kita akan membahas tentang pemanfaatan gaya magnet. Oke, ini ada pemanfaatan gaya magnet. Magnet itu digunakan pertama untuk penunjuk arah pada kompas. Tadi Bu Ayu jelaskan kalau kompas itu biasanya menggunakan magnet jarum. Jadi magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah karena kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kalian tahu kan arah mata angin? Barat, barat laut, utara, timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Nah, biasanya kompas itu selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Lanjut ya. Nah, selain dapat menunjukkan arah, magnet juga berfungsi untuk mengambil benda-benda dari logam. Mengambil benda-benda dari logam. Pernah nggak sih kalian lihat mesin-mesin kayak gini nih? Ini tuh magnet yang digunakan adalah magnet buatan. Magnetnya ini digunakan untuk mengambil besi-besi tua. Nah, gimana cara kerjanya? Sebentar, sebelum ke cara kerjanya kita bahas dulu sifat magnetnya itu diterapkan pada alat pengangkut besi yang berfungsi untuk memisahkan besi atau baja tua dari benda-benda lainnya. Kalau misalkan kalian ngangkatin besi-besi tua ini kan pasti butuh waktu yang lama. Kalau pakai magnet kan jadi lebih cepat kan. Sama kayak fungsinya magnet itu adalah untuk mempermudah kinerja manusia. Nah, alat pengangkut besi ini menggunakan elektromagnet. Tadi yang di video sebelumnya kalian sudah melihat bahwa ada magnet buatan yang dibikinnya itu dialiri listrik. Nah, itu namanya elektromagnet. Jadi ini tuh magnetnya dialirin listrik, makanya dia bisa mengangkat besi-besi tua ini. Tapi kalau misalkan aliran listriknya dimatiin, maka dia nggak bisa mengangkut besi-besinya ini. Jadi besi-besinya ini akan jatuh. Selain itu, magnet juga berfungsi untuk menghasilkan listrik. Nah, contohnya itu ada di dinamo sepeda dan generator. Magnet generator itu untuk menghasilkan energi listrik yang sangat besar, skalanya besar. Tapi kalau dinamo sepeda itu skala kecil, hanya untuk menyalakan lampu sepeda aja. Yang keempat ada merapatkan dua benda. Biasanya kalau yang kalian pakai tas kayak gini nih, kan suka ada yang bulat-bulat kecil ini nih. Nah, ini tuh biasa pakai magnet. Terus ada dompet juga. Nah, di tempelan kulkas ini pakai magnet tempelan kulkasnya. Terus di pintunya juga pakai magnet. Makanya kalau kamu suka mainin pintu kulkas, dulu Boy seneng banget mainin pintu kulkas tuh dirapetinnya tuh sedikit. Terus nanti tiba-tiba mereka menyambung sendiri, langsung ketutup sendiri. Itu untuk membuktikan bahwa sebenarnya di pintunya kulkas ini ada magnetnya. Yang kelima ada menggantikan roda pada kereta api maglev. Nah, ini tuh kereta api yang modern. Dia nggak pakai roda, tapi dia menggunakan magnet. Kereta api ini bergerak melayang di atas rel yang terbuat dari magnet.
Terus selanjutnya ada membantu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Biasanya ada di alat-alat elektronik seperti telepon, televisi, earphone, dan radio. Fungsi magnet ini untuk mengubah sinyal getaran listrik menjadi suara. Kemampuan magnet ini dikarenakan karena magnet mempunyai medan magnet. Soal latihannya ya, apa yang dimaksud dengan kompas? Kompas adalah alat penunjuk arah. Apa perbedaan kegunaan magnet pada generator dan dinamo? Nah, kalau generator ini berguna untuk menghasilkan energi listrik skala besar. Kalau yang dinamo itu skala kecil dan fungsinya hanya untuk menyalakan lampu sepeda. Kalau yang generator untuk menyalakan energi listrik dalam skala besar. Ya. Bagaimanakah sifat magnet diterapkan pada alat pengangkut besi? Nah, ini bacanya yang ini. Pokoknya baris kedua ini. Tuliskan contoh benda yang memanfaatkan magnet untuk merapatkan salah satu bagiannya. Nah, ini aja, dompet, tas, terus pintu kulkas. Apa fungsi magnet pada speaker? Fungsi magnet adalah untuk mengubah energi atau getaran listrik menjadi energi suara. Oke, sampai sini jelas ya. Lanjut ke halaman Lanjut kita bahas soal evaluasinya, halaman 77. Contoh benda magnetis. Benda magnetis itu adalah benda yang bisa atau tidak bisa ditarik magnet. Oke, benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah besi. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Pintar. Lanjut ya. Di dalam kompas. Nah, ini penggunaan magnetik kompas. Kalau kompas itu menggunakan magnet jarum. Magnet pada speaker radio mengubah sinyal getaran listrik menjadi suara. Contoh benda magnetis tadi ya, besi, pokoknya bisa ditarik oleh magnet. Bagaimana cara kerja magnet pada alat pengangkut besi tua? Tadi udah gue jelaskan ya, kalian tinggal baca aja. Lanjut ke subtema 3. Nah, untuk materi IPA selanjutnya di subtema 3, kalian bisa lihat di halaman 95. Nah, ini ada penjelasan tentang cara membuat magnet. Sebenarnya, di awal video tadi, Boy sudah menayangkan video tentang cara membuat magnet. Ada yang dengan cara menggosok, induksi, terus ada lagi juga tentang mengalirkan listrik. Bu Ayu hanya menjelaskan ini sepintas. Kalian bisa melihat video yang tadi, yang tentang membuat magnet, yang dari B itu. Kalian bisa setel lagi videonya supaya video yang Bu Ayu jelaskan sekarang ini tidak terlalu panjang. Jadi cara membuat magnet itu ada 3. Ada yang dengan cara menggosok, induksi, dan dengan cara elektromagnetik atau mengalirkan energi listrik ke besi gitu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di video yang tadi Bu Ayu jelaskan ya. Kita langsung ke latihan soalnya. Magnet digosokkan ke besi menyebabkan besi menjadi. Kalau magnet digosokkan ke besi itu berarti dengan cara apa? Induksi. Berarti besi tersebut akan menjadi magnet. Mana ya? Akan menjadi magnet, ini nomor 1. Gosokan terhadap benda yang akan menjadi magnet dilakukan searah. Jadi kalau mau bikin magnet, gosokinnya itu harus searah. Makin banyak jumlah gosokan, makin kuat. Semakin banyak gosokan dari magnet, berarti kan energi magnetnya ke besinya itu semakin banyak. Berarti energi magnetnya akan semakin besar. Semakin jauh jarak benda ke sumber magnet, kekuatan induksi magnet akan semakin lemah. Jadi ingat ya, kalau jaraknya dekat itu pasti dia lebih kuat, kalau jaraknya terlalu jauh nanti dia akan lemah. Magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik disebut elektromagnetik. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Kalau terlalu cepat kalian bisa di stop dulu videonya.
Nah, ini adalah pembahasan materi terakhir tentang IPA. Selanjutnya kalian bisa membuka di halaman 117. Soal evaluasi. Oke. Kita hapus dulu. Daerah di sekitar sumber magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Medan magnet. Serbuk besi yang disebarkan akan tertarik oleh medan magnet dengan titik-titik tertentu. Kita lihat pilihannya. Oke. Dengan pola tertentu. Magnet yang dibuat dengan cara induksi termasuk magnet sementara, karena itu kan buatan. Jadi kalau misalkan magnet buatan itu pasti sifatnya dia hanya sementara. Magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik disebut elektromagnet. Cara menghilangkan sifat kemagnetan pada magnet tetap ada di depannya jawabannya. Tuliskan cara membuat medan magnet dengan cara menggosok. Nah, tadi ini jawabannya semua ada di bacaan. Jadi kalian harus membaca. Nah, selanjutnya Bu Ayu akan menjelaskan tugas keterampilan yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah kalian membuat buklet. Apa sih Bu Ayu yang dimaksud dengan buklet? Oke, Bu Ayu akan jelaskan. Oke, anak-anak soleh dan soleha, untuk tugas IPA ini kalian diharuskan untuk membuat sebuah buklet. Nah, buklet itu kalian memerlukan yang namanya kertas berukuran A4 atau F4. Kalian boleh pakai kertas A4 atau F4, tapi saran Bu Ayu lebih baik pakai kertas F4 karena dia bentuknya lebih panjang daripada kertas A4. Nah, terus nanti kertasnya itu dilipat menjadi 3 seperti ini. Nah, isi bukletnya ini harus tentang magnet. Jadi bukletnya bentuknya seperti ini. Jadi kertas HPS F4 ini kalian bagi menjadi 3 lipat begini. Tapi yang kalian jelaskan di dalam buklet kamu adalah tentang magnet. Nah, Bu Ayu sudah membuat bukletnya, jadi kalian bisa mencontoh dari Bu Ayu. Boleh dibikin sama dengan Bu Ayu atau kalian berkreasi lebih kreatif lagi, karena Bu Ayu yakin kalian lebih kreatif dari Bu Ayu. Jadi silahkan disimak baik-baik tugasnya seperti apa, jangan sampai salah. Oke, semuanya semangat ya! Oke anak pinter, ini adalah contoh buklet sederhana yang sudah Bu Ayu buat. Jadi buklet itu kan kata-katanya singkat, padat, dan jelas, terus nggak terlalu banyak, sama dilengkapi oleh gambar-gambar. Nah, ini adalah contoh buklet magnet. Ini gambar-gambar magnetnya, kalian pasti lebih pintar gambar dari Bu Ayu, jadi silahkan digambar sesuka hati kalian. Maaf ya, ini Bu Ayu lapisin karena ini dia tembus belakangnya tuh. Nah, ini di sini Bu Ayu tuliskan asal-usul jenis magnet, misalkan dia dari kota magnesia. Terus jenis magnet itu ada magnet alam dan magnet buatan. Yang dimaksud magnet alam tuh apa? Kalian jelasin. Terus yang dimaksud magnet buatan tuh apa? Nah, ini sifat-sifat magnet. Kalau di buku kan itu ada gambar-gambarnya ya sayang ya. Nanti kalian tinggal nambahin, misalkan sifat magnet yang pertama itu dia dapat menembus benda. Nah, kalian contohinnya pakai seperti gambar yang di buku. Misalkan ada magnet, terus di bawahnya tuh ada klip kertas dan di tengah-tengahnya ada kertas gitu. Pokoknya ada gambar penjelasannya. Terus ini adalah contoh benda-benda yang dapat dan tidak dapat ditarik magnet. Misalkan yang dapat ditarik magnet, kalian jelasinnya gak usah pakai tulisan. Misalkan yang dapat ditarik magnet tuh besi, kalian jelasinnya pakai gambar gunting lah. Terus kalau misalkan yang tidak dapat ditarik magnet itu kan kayu, kalian gambar pensil atau penghapus. Nah, itu ya contoh buklet sederhana. Jadi kalian bikinnya 3 ini aja. Ada judul, gambar ininya judul. Terus kalian tambahin 1, 2, dan 3. Jadi nggak usah terlalu banyak ya. Terus jangan lupa juga di ujungnya dikasih nama dan kelas kalian. Namanya harus nama lengkap karena Bu Ayu nggak hafal nama panggilan kalian. Oke, terima kasih semuanya.